Ya, balik lagi di channel Holy Dream 13. Pada video kali ini aku mau jelasin mengenai Shuttercount ya, Shuttercount. Kenapa sih semua orang nanyain SC Kak, SC-nya berapa Kak? SC-nya maksimal berapa Kak? SC-nya itu bakal ngaruh nggak sih di hasil Kak? Semua nanyakin SC. Berapa penting sih SC itu? Ayo kita bahas di video kita kali ini. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu SC atau Shuttercount, Shuttercount itu adalah jumlah seberapa banyak shutter kamera kalian itu dipencet. Jadi dengan mengetahui shutter, kalian bisa mengetahui kira-kira sudah sejauh manakah kamera kalian itu digunakan oleh pemilik sebelumnya kalau kalian misalnya membeli secara bekas. Tapi kalau misalnya kalian beli baru, maka otomatis SC harus dipastikan totalnya itu 0, soalnya baru keluar dari pabrik kan, seperti itu. And then SC itu penting nggak sih? Penting bagi kalian yang pengen tahu seberapa lama kamera kalian sudah dipakai. Selebihnya ya have fun aja. Toh SC itu hampir sama seperti kilometeran yang ada di speedometer kendaraan kalian. Mau dia 1000, 2000, 3000, 10.000, 50.000 pun, kalau misalnya penggunaannya benar dan perawatannya baik, maka kamera kalian juga tidak akan ada masalah. Misalnya kamera kalian SC-nya tinggi, itu berarti kamera kalian terlalu sering digunakan oleh pemilik sebelumnya. Bisa jadi pemilik kalian sebelumnya itu fotografer ataupun videografer ataupun orang-orang yang memang hobinya itu memotret. Atau kalau misalnya memang pemilik sebelumnya itu bukanlah seorang fotografer ataupun videografer, mungkin kamera second yang kalian beli itu sudah pindah-pindah tangan. Jadi bisa jadi kalian itu merupakan tangan keempat ataupun tangan kelima. Nah, untuk kamera-kamera seri lama seperti Canon 1000D yang ada di video sebelumnya, ataupun Canon seri 1100D, kemudian Nikon seri-seri lawas kayak D90, kemudian D3100, 3200, itu sudah dipastikan SC-nya pasti tinggi. Lalu kenapa masih ada aja kamera-kamera tersebut yang SC-nya rendah? Itu dikarenakan mungkin, soalnya apapun yang aku sampaikan di sini itu berdasarkan pengalaman aja. Aku juga nggak punya kenalan orang pabrik, distributor dan lain sebagainya. Jadi bisa dimungkinkan kamera yang kalian beli dengan SC yang rendah itu stok-stok lama yang ada di gudang. Coba deh kalian lihat kayak Canon 1100D rilis pada bulan Februari 2011 dan sekarang itu 2020 coy. Berarti sudah 9 tahun kamera itu ada di pasaran. Bayangin selama 9 tahun. Tapi memang beberapa ada 1100D yang SC-nya masih rendah. Bahkan beberapa bulan yang lalu aku sempat dapat Canon 1100D warna hitam, itu SC-nya cuman 5.000-an dan bisa dipastikan itu rendah. Padahal kalau misalnya kita logikakan untuk kamera rilis di tahun 2011 kemudian sekarang 2020, kalau memang itu dipakai untuk motret, paling nggak dia punya SC di atas 30.000. SC itu bisa memprediksi seberapa tangguh performa dari kamera kalian. Jangan dibandingkan antara kamera Canon seri entry level dengan kamera Canon yang serinya pro kayak 5D kemudian 6D dan lain sebagainya. Oke, kita misalkan Canon 1100D SC-nya 50.000 dengan Canon 6D Mark II SC 50.000. Kemudian kalian compare, sudah dipastikan hasilnya akan beda, performanya juga akan beda. Soalnya itu sudah beda kelas gitu. Kemudian yang paling penting dari SC itu hanya untuk menentukan harga jualnya. Kenapa? Soalnya dengan mengetahui SC kita jadi lebih tahu, oh ternyata kamera ini sering dipakai, oh ternyata kamera ini dulunya sempat dipakai untuk job dan lain sebagainya lah. Pokoknya sering dipakai lah, intinya kayak gitu. Tapi SC itu juga nggak terlalu penting sih untuk sebagian orang. Kenapa? Toh SC juga tidak mempengaruhi hasil. Jadi mau SC kalian tinggi, mau SC kalian rendah, kalau skill kalian juga noob, maka hasilnya juga jelek gitu. Kalau misalnya kalian punya kamera dengan SC yang tinggi, skill fotografi kalian itu sudah sangat hebat, maka hasil foto juga akan semakin bagus. Dan bagian yang paling terpenting adalah SC itu nggak bakal mempengaruhi fungsi kamera kalian secara keseluruhannya. Kenapa? Soalnya SC itu hanya nominal. Umpamanya kalian punya mobil yang punya kilometerannya sudah 100 ribuan, kemudian kalian rajin untuk ngerawatnya, maka yang terjadi adalah mobil kalian awet-awet aja, masih enak-enak aja dinaikin. Akan berbeda ceritanya kalau misalnya kalian punya kamera baru, kemudian kalian pakai, terus kalian taruh aja di lantai, di lemari, kemudian di meja, di atas dispenser, di dalam kulkas, ya cepat rusak gitu loh. Jadi semuanya balik lagi ke penggunaan kalian, perawatan kalian. SC itu hanya angka. Jangan dijadikan suatu patokan kamera ini bagus apa enggak, kamera ini layak dibeli atau enggak, kamera ini kira-kira masih bagus nggak atau sudah dioprek. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. SC hanya sebatas angka, selebihnya itu tergantung kalian yang memakai. Nah, lalu buat kalian nih yang mungkin mikir, Kak SC itu pengaruh kok ke ini A, B, C, D. Kak SC itu nanti bakal ngaruh di A, B, C, D. Menurutku, ini menurutku pribadi ya, jadi ini opini pribadi selama aku jual beli dan apa yang aku rasakan. Jadi SC itu hanya pengaruh di dua hal. Yang pertama, SC itu pengaruh di harga jual, dan yang kedua itu SC mempengaruhi pola pemakaian kalian. Kenapa harga jual? Tadi sudah kita bahas
Jadi dengan mengetahui SC, kalian sudah tahu umur dari kamera kalian sudah seberapa banyak shutter kamera kalian itu dipencet atau digunakan. Kemudian yang kedua adalah pola pemakaian. Sekarang aku tanya, kalau misalnya kalian punya kamera SC 5000, Sony A6000, emang mau kalian pajang aja gitu, nggak kalian pakai biar SC-nya nanti kalau pas kalian jual cuma 6000, 7000. Kalian di sini punya kamera pengen dipakai atau punya kamera SC rendah terus dipajang? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Coba deh kalian jawab di kolom komentar. Oke, aku bakal nunjukin gimana sih cara cek SC. Banyak sekali yang tanya, Kak, cara cek SC Canon, cara cek SC Nikon, cara cek SC Fujifilm, Sony, Lumix, dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian beberapa cara cek SC kamera. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah satu, kalian punya USB, kemudian dua, kalian punya OTG, ketiga, pastikan kalian punya laptop. Ya, kalau semuanya sudah ada, pastikan kalian punya kameranya dulu ya. Soalnya kalau misalnya kalian ngecek SC nggak ada kamera itu sama aja sih. Meskipun memang kalau Sony itu nggak perlu ada kameranya, yang penting hasil fotonya ada, bisa kita upload di website. Oke, yang pertama aku bakal nunjukin gimana caranya cek SC kamera Canon ya. Ini Canon 650D yang kemarin. Kalau misalnya kalian lihat review lensa wide, jadi ini Canon 650D. Pastikan kalian punya kameranya kalau misalnya Canon, soalnya kita nggak bakal bisa ngecek SC-nya kalau nggak ada kameranya. Pastikan kalian punya kabel USB. Nah, untuk kabel USB-nya itu sebenarnya tidak sama dengan kabel USB Android ya. Yang di sini jack-nya jack USB untuk ke laptop, kemudian yang ini jack-nya agak sedikit kotak, dan ini untuk ke kameranya. Oke, jadi di sisi sebelah kiri itu ada beberapa port, dan yang kita masukkan kabel USB-nya itu di port yang paling dekat dengan LCD, dan di sini ada tulisan digital AV out. Nah, ini kita masukkan aja ke sini. Nah, sudah masuk kayak gini. Yang ini tinggal kita masukkan ke dalam portnya laptop kalian atau PC kalau misalnya kalian nggak punya laptop. Jadi kalau misalnya kalian pengen cek SC di kamera Canon kalian, itu pastikan kondisi kameranya itu on ya. Setelah dicolok gini kalian on kan. Kenapa sih harus di on kan? Karena kalau mati ya gimana ngeceknya dong. Oke, jadi setelah kalian colok kemudian kalian on kan kameranya, maka otomatis nanti kamera dan komputer kalian itu bakal terkoneksi. Jadi ada tulisannya di sini Canon 650D ya, Canon 650D. Ini membuktikan kalau kamera kalian itu sudah masuk atau sudah terdeteksi di komputer kalian. Sekarang yang menjadi pertanyaannya gimana nih cara cek SC-nya? Oke, untuk cek SC-nya kalian butuh aplikasi yang namanya itu Canon EOS Info. Dan pastikan kalian itu download yang versi terbarunya. Versi terbaru itu ada di versi 1.4. Kalian tinggal mengkonekkan antara aplikasi ini ke kamera Canon kalian, tinggal klik aja connect dan SC-nya ketahuan. Ini SC-nya 12.851 ya, Canon 650D. Oke, ada lagi cara kedua, dan ini ngeceknya itu pakai HP. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngecek SC kamera Canon itu lewat HP, kalian harus punya namanya OTG. Jadi OTG ini menyambungkan port USB dengan port yang ada di HP kalian. Nah, HP kalian itu tergantung. Ada yang pakai USB 2.0 yang biasa, yang gepeng itu, ada yang pakai USB Type C. Dan karena aku pakai HP Samsung, jadi di sini pakainya yang Type C. Jadi aku punya OTG yang Type C. Caranya hampir sama. Jadi kalian pastikan USB-nya nyolok ke kamera, kemudian yang bagian sini kalian hubungkan ke OTG. Nah, OTG-nya ini yang masuk ke HP kalian. Jadi HP kalian kayak ngecas biasa lah. Jangan lupa kameranya di-on kan. Kalau nggak di-on kan ya sampai kalian mati juga nggak bakal keluar SC-nya. Oke, karena kalian ngeceknya itu lewat HP, maka kalian butuh yang namanya aplikasi, cuy. Aplikasi apa? Oke, kita buka di Play Store. Oke, jadi nama aplikasinya itu DSLR Controller. Kalian tekan aja search. Kemudian akan tampil beberapa aplikasi. Nah, kalian klik aplikasi yang nama developernya itu Chainfire. Dan di sini aku sudah install ya. Dan BTW, aplikasi ini tuh nggak gratis. Kalian harus bayar. Kalau nggak salah waktu itu aku beli itu di harga 100.000 dan itu lifetime. Jadi kalian cuma beli sekali, terus kalau misalnya kalian pindah-pindah HP, kalau misalnya Google-nya pakai Google kalian, akun Google kalian, maka tinggal install aja seperti itu. Oke, kita buka, klik aja DSLR Controller, kemudian kalian tinggal klik aja pengaturan di pojok kanan paling bawah yang kayak gerigi ini, terus kalian cari yang camera information. Nah, di sini ada kamera information, jadi ada modelnya Canon 650D, SC-nya 12.851. Sama seperti kita cek yang ada di komputer atau laptop kalian tadi. Jadi tinggal colok-colokin aja, tinggal masukin ke HP kalian. Kalau menurutku itu caranya lebih simple, lebih ringkas. Kalau misalnya kalian COD itu lebih gampang ngeceknya, nggak perlu bawa laptop, nenteng laptop. Oke, kita lanjut ke cara cek SC kamera selanjutnya ya. Jadi ini aku mau cek SC kamera Sony. Jadi kalian cuma butuh dua bahan. Kamera Sony yang pastinya sudah ada baterai, kemudian ada memorinya, dan yang kedua itu kabel USB. Dan kalau untuk kamera Sony karena memang dia pakai USB-nya itu kayak USB HP, jadi kalian bisa pakai kabel
datanya HP. Oke, jadi tinggal kalian colokin aja kabel USB-nya ke HP-nya. Kemudian untuk kabel yang ini tinggal kalian colokin ke komputernya gitu. Kemudian jangan lupa kalau misalnya kalian colokin ini kamera ke komputer dalam mati, maka dia otomatis bakal ngecas. Jadi dia nggak bakal kedetek sebagai device di komputer ataupun laptop kalian. Jadi kalian harus pastikan ini kondisinya hidup. Oke, jadi dia bakal pindah ke mode USB. Dia bakal kebaca sebagai device. Oke, kita cek. Kalian tinggal klik aja hasil foto kamera Sony kalian yang terakhir, tinggal diklik. Kemudian di sisi bagian kanan itu ada section foto. Nah, di bawah section foto ini kan bakal banyak keterangan. Kemudian di section Sony itu bakal banyak keterangan. Kalian fokus ke section bagian yang Sony. Kemudian kalian cari yang tulisannya image count. Nah, image count itu merupakan kok nggak ada? Oh, sorry, bukan image count. Image count itu aplikasi yang seri lama, ini kayaknya yang baru, jadi namanya itu shutter count, shutter counter. Nah, ini ada shutter count yang biasa, ada yang shutter count 2, ini sama aja sih. Jadi dia itu bakal nampilin shutter count dari kamera Sony kalian itu ya. Dan di sini kamera Sony yang ini shutter count-nya ada di 18.947, jadi mendekati ke 19.000. Itu cara untuk cek SC Sony. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Aku harap setelah nonton video ini kalian jadi lebih paham apa itu SC, kemudian penting nggak sih SC itu, pengaruh apa enggak, dan sebagainya. Terus gimana sih cara cek SC kamera Canon, Nikon, dan Sony, gunanya apa? Gunanya ketika kalian mau jual kamera kalian tahu SC-nya. Jangan ketika beli aja kalian tanya SC. Tapi overall menurutku SC itu hanya pengaruh ke harga jual, nggak bakal terlalu ngaruh ke performa atau lagi fungsi-fungsi dari kamera kalian sendiri. Selebihnya ya balik lagi kalian. Oke, kalau misalnya kalian punya pendapat lain, saran dan kritik, silakan langsung komen aja. Aku tunggu komentar kalian. Mungkin kalian punya juga nih pengalaman-pengalaman pakai kamera SC tinggi atau punya kamera SC rendah tapi bejat, kan nggak tahu juga. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar terus berkembang. Mungkin besok aku bakal upload konten tentang video game ya, soalnya aku lagi pengen ngegame banget dan pengen ngedit video game gitu. Tunggu aja editannya, semoga hari ini video ini bisa langsung diupload. Dan mungkin buat kalian yang penasaran ataupun masih ragu apakah SC tinggi itu bener-bener nggak ngaruh atau memang ada, jadi ini aku bakal nampilin beberapa screenshot dari teman-temanku sesama seller yang pernah punya kamera ataupun nyetok kamera dengan SC yang tinggi. Ini dia. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian dapat informasi yang baru. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.